Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova.
Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrovsk. Kenapa Pokrovsk sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrovsk kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrovsk, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrovsk jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrovsk penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrovsk, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrovsk bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrovsk sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrovsk jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrovsk akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrovsk. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из
двух расчетов осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris-T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia,
yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik. 1.
kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh,
Pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar.
Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, Jekata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan.
Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений,
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudzha, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск.
тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevgasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus.
Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса
и ведение инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv.
Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia.
termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara.
Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynest, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Ahmad Chechnya dan angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan brigade mekanis dan marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск.
тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus.
Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса,
и ведение инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv.
Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia.
termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal,
Industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynest, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan brigade mekanis dan marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерной разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерной разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им
переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus.
Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Toretsk akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Toretsk, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zimchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса,
и ведение инженерно-разведки участков водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv.
Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia.
termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal,
Industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan brigade mekanis dan marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris-T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений,
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudzha, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерной разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерной разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск.
тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus.
Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса
и ведение инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерной разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv.
Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia.
termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara.
Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Ahmad Chechnya dan angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерной разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерной разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая нашей территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudzha, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevgeniya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan brigade mekanis dan marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrovsk. Kenapa Pokrovsk sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrovsk kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrovsk, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrovsk jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrovsk penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrovsk, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrovsk bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrovsk sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrovsk jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrovsk akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrovsk. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan brigade mekanis dan marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris-T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск.
тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus.
Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса
и ведение инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерной разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv.
Pejuang Ukraina di posisi tersebut tanpa berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia.
termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara.
Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск.
тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus.
Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса,
и ведение инженерной разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерной разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv.
Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsi kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumi, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia.
termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara.
Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia. Terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженерно-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженерно-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений,
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevgasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut.
Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений,
осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей, помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevpugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB 250, FAB 500, FAB 1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sever, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat,
9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut.
Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника. Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvurechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya.
Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti pesawat Iris T, Skyness, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yufugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut.
Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan Serangan Udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting. Kerugian pasukan Ukraina dilaporkan mencapai lebih dari 400 prajurit, 18 kendaraan lapis baja, serta beberapa sistem artileri dan peluncur roket dihancurkan. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 22.300 prajurit sejak militer Ukraina melancarkan serangan ke Kursk, Rusia. Termasuk kehilangan 150 tank, 71 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 907 kendaraan tempur lapis baja, 608 kendaraan bermotor, 185 senjata artileri, 36 peluncur roket ganda, termasuk 9 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 5 kendaraan pengangkut dan pemuat, 48 stasiun IU, 9 radar perang anti baterai, 3 sistem pertahanan udara, 22 buah peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 penghalang teknik, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralkan unit Ukraina di wilayah Kursk terus dilakukan oleh pasukan Rusia, dengan fokus pada menghancurkan sisa-sisa formasi musuh yang mencoba bertahan di medan perang. Serangan ini menjadi bagian dari upaya besar Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan dan mencegah infiltrasi lebih lanjut oleh pasukan Ukraina. Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian.
Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, Kepala Eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kopas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil. Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону, подальше от опасности, подальше от противника.
Operator drone kelompok Barat menghancurkan titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat wilayah Dvorechnaya Oblast Kharkiv. Serangan ini menargetkan posisi Ukraina. Dalam rekaman, para operator drone Ukraina berusaha melarikan diri dari rumah ke rumah. Operator Ukraina berusaha menghindari serangan drone Rusia. Meskipun upaya tersebut, mereka gagal dalam menghindari serangan tersebut. Kejadian ini menambah ketegangan dalam konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Jerman 11 Oktober waktu Berlin, mendapatkan komitmen dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kunjungan Zelensky merupakan bagian dari lawatannya ke Eropa, di mana ia berharap dapat meningkatkan dukungan bagi Ukraina dan rencana kemenangan 5 langkahnya. Dalam konferensi pers bersama, Scholz mengungkapkan bahwa Jerman telah mengirimkan paket bantuan untuk Ukraina senilai 600 juta euro, 660 juta dolar. Paket ini mencakup sistem pertahanan udara jarak menengah Iris T-5, kendaraan lapis baja, tank, howitzer, amunisi, dan pesawat nirawak. Pada akhir tahun, dengan dukungan mitra, Belgia, Denmark, Norwegia, kami akan mengirimkan paket lain senilai 1,4 miliar euro, 1,5 miliar dolar, ke Ukraina, kata Scholz. Paket ini jika dirupiahkan mencapai angka fantastis 23,3 triliun rupiah dengan kurs 15.569 rupiah per USD. Bantuan mencakup persenjataan anti-pesawat Iris-T, Skynes, dan Gepard, serta artileri, kendaraan lapis baja, pesawat nirawak, radar, dan amunisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Sebuah video yang direkam oleh pejuang Resimen ke-9 memperlihatkan momen dramatis saat bom FAB-250 menghantam posisi Ukraina di wilayah Lipsy, Kharkiv. Pendaratan bom tersebut menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jarak jauh, menunjukkan daya rusak yang signifikan. Serangan ini terjadi di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat di wilayah Kharkiv. Pejuang Ukraina di posisi tersebut tampak berusaha menghadapi serangan udara yang semakin sering terjadi. Wilayah Lipsy kini menjadi salah satu titik panas dalam konflik yang berlangsung. Peristiwa ini semakin menggarisbawahi penggunaan senjata berat dalam konflik Rusia-Ukraina. Bom FAB milik Rusia adalah jenis bom konvensional yang dikenal sebagai bom fragmentasi atau bom ledakan udara. FAB adalah singkatan dari Yevfugasnaya Aviationaya Bomba dalam bahasa Rusia, yang berarti bom udara peledak. Bom ini dirancang untuk dilepaskan dari pesawat tempur atau pembom dan umumnya digunakan untuk menyerang target darat, seperti bangunan, kendaraan, atau konsentrasi pasukan. FAB memiliki beberapa varian berdasarkan beratnya, seperti FAB-250, FAB-500, FAB-1000, yang angkanya menunjukkan berat bom dalam kilogram. Bom ini bekerja dengan meledak di udara atau saat menyentuh tanah, melepaskan gelombang kejut dan pecahan-pecahan logam, shrapnel, untuk merusak atau menghancurkan target di sekitarnya. Bom FAB dikenal efektif untuk serangan area luas karena daya ledaknya yang besar dan kerusakan fragmentasi yang dihasilkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 668.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 29 sistem artileri, 45 pesawat tanpa awak dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.971 tank, 17.876 kendaraan tempur lapis baja, 26.584 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.410 sistem artileri, 1.231 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 16.991 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan artileri dan pesawat nirawak di wilayah Ruskoye Porechnoye, yang terletak di distrik Sudza, Oblast Kursk. Serangan ini bertujuan membersihkan posisi musuh dan memperkuat kendali di area perbatasan strategis tersebut. Dalam operasi ini, artileri Rusia menghantam posisi pertahanan, sementara drone menargetkan titik-titik penting lawan. Ruskoye Porechnoye menjadi titik fokus setelah serangkaian bentrokan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, mencoba melancarkan sejumlah serangan balik di wilayah Kursk pada 12 Oktober 2024, namun berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia, khususnya kelompok pasukan Sevar, melanjutkan operasi ofensif mereka dengan menyerang beberapa formasi militer Ukraina di berbagai wilayah. Serangan diarahkan ke Brigade Mekanis dan serangan udara Ukraina di dekat Darino, Lyubimovka, dan Plehovo, di mana 5 serangan balik musuh berhasil dipatahkan. Dalam operasi tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar, termasuk hingga 60 prajurit tewas atau terluka, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor hancur. Artileri dan penerbangan militer Rusia menghantam berbagai posisi Ukraina di wilayah Vladimirovka, Lyubimovka, dan Sudza, menyebabkan kerugian tambahan bagi Ukraina. Selama 24 jam terakhir, serangan udara dan rudal taktis Rusia menargetkan konsentrasi pasukan Ukraina di wilayah Sumy, termasuk cadangan Brigade Mekanis dan Marinir di beberapa lokasi penting.